Saudaraku, sebagai seorang guru, khususnya guru sekolah minggu, patut bagi kita selalu belajar dari Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus dikenal sebagai rabi, sebagai guru dan guru agung. Ia bervariasi dan sangat variatif dalam menyampaikan pengajaran-pengajarannya, menggunakan cerita, menggunakan perumpamaan, menggunakan ungkapan-ungkapan, dan juga secara langsung mengajarkan materi-materi kebenaran yang mudah dimengerti dan bisa dimengerti oleh orang-orang yang mendengarnya. Bahkan orang-orang yang mendengarnya, ya, guru yang lain daripada yang lainnya. Ia mengajar dengan kuasa dan kedaulatan. Oh, luar biasa. Jadi sepantasnya lah kita belajar dari Tuhan Yesus Kristus Guru Agung kalau kita ini menjadi seorang guru, khususnya guru sekolah minggu. Di dalam Markus pasal 4 ayat 2 sampai dengan ayat 1 sampai dengan 20, di sana Tuhan Yesus Kristus mengajar orang-orang dan termasuk muridnya di situ melalui satu perumpamaan tentang menabur. Yesus menyampaikan pengajarannya dalam bentuk perumpamaan. Penabur yang menaburkan benih di empat jenis tempat. Ayat 2 sampai 39 Markus pasal 4. Ternyata murid-muridnya belum paham, lalu menanyakan arti dari perumpamaan itu kepada Tuhan Yesus Kristus. Dalam Markus pasal 4 10 sampai dengan 12, Yesus menegur mereka, mengapa mereka tidak juga tahu akan perumpamaan itu. Lalu Tuhan Yesus Kristus memberikan penjelasan. Penabur itu menaburkan firman. Orang-orang yang di pinggir jalan tempat firman itu ditaburkan ialah mereka yang mendengar firman, lalu datanglah iblis dan mengambil firman yang baru ditaburkan di dalam mereka. Demikian juga yang ditaburkan di tanah yang berbatu-batu, ialah orang-orang yang mendengarkan firman itu dan segera menerimanya dengan gembira, tetapi mereka tidak berakar dan tahan sebentar saja. Apabila kemudian datang penindasan atau penganiayaan karena firman itu, mereka segera murtad. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah-tengah semak duri. Itulah yang mendengarkan firman itu, lalu kekhawatiran di dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghibit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu lalu berbuah. Ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada juga yang 100 kali lipat. Wah, ini perumpamaan yang sangat luar biasa. Tidak sedikit orang yang mendengar firman Tuhan lalu mengatakan amin, puji Tuhan, haleluya, amin, puji Tuhan, haleluya. Namun ketika dia menghadapi tantangan, kesulitan, dan bahkan penganiayaan karena melakukan dan berpegang pada firman itu, lalu orang itu menjadi kecil hati, takut, dan meninggalkan Tuhan dan tidak taat lagi. Juga tidak sedikit orang yang mendengarkan firman Tuhan, ya puji Tuhan, haleluya, puji Tuhan, haleluya. Namun ketika dia disodorkan dengan berbagai macam godaan, lalu khilaflah orang itu, dan orang itu lebih memilih mengikuti keinginan-keinginan dunia daripada menuruti perintah Allah. Ada orang yang mendengarkan firman Tuhan, menerimanya dengan gembira, lalu memegangnya dan melakukannya dengan penuh sukacita dan berani membayar harga untuk melakukan firman Tuhan. Orang yang demikian ini disebut benih yang jatuh di tanah yang subur, yang bertumbuh, berkembang, dan berbuah. Luar biasa. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan dengan sukacita, memegangnya, dan juga melakukannya. Sebab ia disebut sebagai orang yang mengasihi Kristus. Dan orang yang mengasihi Kristus akan dikasih oleh Bapa, akan dikasih oleh Kristus, dan Kristus selalu nyata di dalam kehidupannya. Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat 21. Bapak, Ibu, dan saudara yang saya kasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kira-kira kalau kita mengevaluasi diri kita sendiri, siapakah kita? Apakah jenis tanah macam apa kita ini dari taburan firman Tuhan? Apakah kita tanah yang berbatu? Apakah kita tanah di jalanan? Apakah kita tanah-tanah semak duri? Atau kita tanah yang subur? Biarkanlah, dan doa hambamu, doa saya terhadap saudara semua, saudara adalah tanah yang subur dari firman Tuhan. Firman yang engkau terima dengan sukacita, menjadi pegangan dalam hidup, melakukannya dengan berani membayar harga, dan pasti saudara akan mengalami kemajuan dan pertumbuhan. Dan dikatakan engkau telah menjadi bersih oleh firman Kristus,
semakin bersih, semakin produktif, semakin banyak berbuah. Jadilah hidupmu, dirimu bagikan tanah yang gembur dan subur bagi firman Tuhan. Tuhan Yesus Kristus memberkati.